Sampai ada yang dari Bogor mau datang ke Hmm. Jakarta, guys. Mau menemui dengan saya, mau temui saya. Oh, you guys, sebentar ya. Bukannya kenal sangat ya dengan orang Indonesia ni dengan Rusdi, tetapi mahu memberi pertolongan. Itulah orang Indonesia, guys. Sikapnya, enggak kira kamu ini bangsa apa, negara apa kan. Kalau sudah berada di Indonesia, tanah air Indonesia, susah kamu harus dibantu. Waduh, guys. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu teman saya guys ya, iaitu Mas Rusdi, guys. Anda pasti kenal dengan YouTuber Malaysia ini yang selalu membuat reaction, tetapi kini ia berada di Jakarta. Dia telah, tak silap saya, dia sudah pergi di Jakarta sehingga kini 6 hari ya. Dan ada perkara yang enggak baik yang berlaku kepadanya, guys ya. Sangat kasihan kepada beliau kerana kartu ATM-nya telah hilang, guys. Ya Allah. Ya, dan diceritanya di situ bagaimana di dalam poketnya hanya ada sekitar RM25,000. Kok bagaimana mau makan kayak gitu, guys? RM25,000. Kalau sekitar wang Malaysia dalam RM7 sahaja ya. Tetapi di sini dia menceritakan bagaimana dia pergi ke kantor polisi dan dia rasa sangat takut, guys, kerana dia kan warga asing kan bila di Indonesia sana, dan dia mau pergi melaporkan tentang kartu ATM-nya yang hilang itu. Dia berasa sangat takut. Tetapi di sebaliknya yang berlaku, guys, di dalam ketakutannya itu, di dalam dia rasa tidak mahu untuk pergi ke kantor polisi itu, tetapi layanan di kantor polisi itu sangat luar biasa baginya. Dan di sini dia menceritakan kepada kita bagaimana pengalamannya dan bagaimana yang dia lalui sepanjang kartu ATM-nya hilang, guys. So, tanpa basa-basi, guys, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, Alhamdulillah waalaikumsalam. saya baru sampai hotel. Ini belum sempat mandi. Baru selesai istirahat dari kantor polisi, guys. Ya, saya sudah dapat surat daripada Pak Polisi di Gajah Mada, guys. Di Gajah Mada ya. Dapat surat daripada kantor polisi. Ya, saya sabar, guys. Jadi terima kasih. Saya sebenarnya ada hal yang mau saya kasih tahu di sini di video kali ini. Tidak lama, guys. Sebentar aja, guys. Cuma saya mau mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Polisi Indonesia, khususnya yang ada di tempatnya yang ada di Gajah Mada, Jakarta, karena memudahkan urusan saya untuk membuat laporan polisi, guys. Alhamdulillah saya sudah dapat suratnya, guys. Ya. Oke, ini suratnya. Ini surat laporan polisnya ya, polisinya ya. Surat Pak Polisi, guys. Jadi semoga Sebentar ya, guys ya. Kalau kita buat laporan polisi ni di kantor polisi itu, ada bayaran nggak, guys? Kalau di Malaysia ada sekitar RM2 ya. Kalau wang Indonesia sekitar RM8,000 lah. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ya, guys. Ada bayarannya ya. Kalau nggak silap saya ya. Coba anda boleh komen di bawah komentar ini. Okey, kita lanjut ya. Senin nanti urusannya selesai dan seperti yang saya rencanakan. Seharusnya saya pulang ke Bogor, guys. Saya mau ke Bogor besok, guys. Tapi disebabkan saya harus ada masalah lagi. Dia mau ke Bogor. Ada ujian lagi. Jadi saya harus menetap lagi di sini sampai hari Senin sehingga selesai segala urusan, guys. Jadi ya, sebentar tadi semalam, guys, saya kehilangan barang penting, guys. Surat cinta dari Pak Pol ya. Saya kehilangan barang penting, guys, di Jakarta, guys. Wah, hilang suaranya nih. Mungkin suaranya sebab dia live lah ini, guys ya, streaming ya. Baru ada semula suara ni. Dia Saya nggak masuk. tahu, guys, hilangnya di mana, guys. Tapi mungkin semalam itu saya terlalu capek, guys. Saya terlalu capek ngeblok itu ini sampai kepala saya pusing, sampai saya tidak tahu, sampai saya tidak bisa berpikiran normal gitu. Terlalu capek, guys. Jadi mungkin disebabkan itu saya terlupa
barang yang penting guys. Oke, hai selamat bergabung guys. Jadi selamat bergabung semuanya. Ya, selamat Jadi bergabung ya. seperti judulnya, hari ini saya baru pulang dan saya ada buat laporan polisi guys. Saya ada buat laporan polisi dan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi di video kali ini saya cuma mau bilang bersyukur sangat-sangat. Saya warga asing guys di sini. Tapi apabila saya menerima Kalau orang bilang WNA guys ya, guys, betul guys ya, WNA warga negara asing di Indonesia ya. Oke, kita lanjut guys. satu musibah ataupun ujian daripada Allah seperti ini, Ya. teman-teman saya daripada Indonesia ramai yang mau memberikan pertolongan. Wow, rame yang Ya mau Allah ya beri Tuhan, pertolongan. sampai ada yang dari Bogor mau datang ke Jakarta guys, mau menemui dengan saya, mau temui saya. You guys, sebentar ya. Bukannya kenal sangat ya dengan orang Indonesia ni dengan Rusdi, tetapi mahu memberi pertolongan. Itulah orang Indonesia guys. Sikapnya enggak kira kamu ini bangsa apa, negara apa kan. Kalau sudah berada di Indonesia, tanah air Indonesia, susah kamu harus dibantu. Waduh guys, itu yang saya kaget ya dengan keprihatinan warga Indonesia ini ya. Waduh. Ya dia bimbang terhadap saya guys. Saya jadi merinding sebab kita ada yang belum ketemu, ada yang sudah ketemu satu kali, tapi layanannya itu buat saya rasa kok kamu baik sekali ya begitu. Ya benar, kok baik sekali. Bukan kenal pun ya. Begitu kan. Jadi saya minta jangan dulu turun di sini, bagi saya kesempatan untuk saya uruskan sendiri. Benar. Benar-benar saya sudah nggak bisa uruskan. Betul. Saya minta tolong begitu. Benar. Oke, jadi di sini saya pun langsung bertemu dengan di hotel guys, kaki tangan di hotel sini. Saya tanya di mana kantor polisi yang paling dekat di sini. Jadi dibilang ke situ. Rupanya di dekat hotel ini guys. Oh, dekat saja. Hotel yang saya duduk sekarang ini, Pak, ada kantor polisi guys. Ada kantor polisi dekat hotel itu. Saya pun ke kantor polisi guys. Jadi bila saya sampai ke sana, dalam pikiran saya itu guys, saya takut guys. Sebab saya pasti. pertama kali ada urusan seperti ini dengan Pak Polisi guys. Ya, saya benar. mau bilang apa guys? Ya, benar. Saya memulakan apa? Saya takut guys. Otak saya berpikiran macam-macam guys. Takut saya dimarah, takut saya dibilang apa-apa dan sebagainya guys. Itu kepala saya guys, berdebar-debar sampai saya mau masuk atau tidak, ataupun saya tunggu teman saya dari yang orang Indonesia itu baru saya datang ke situ guys. Jadi saya pun masuklah ke kantor polisi guys. Saya jalan kaki sekitar 10 menit guys ke kantor polisi. Wow, 10 menit sendirian jalan kaki guys. Saya masuk ke kantor polisi, saya tanya, Pak, saya mau buat laporan polisi. Jadi mungkin mereka nggak tahu nih saya ini warga asing guys, sebab saya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya, karena ngomongnya sudah asli kayak warga Indonesia kan. Kalau kita dengar Mas Rusdi ini ngomong kan, waduh, itu yang sangat bagus kan bahasa Indonesianya. Wow. Mungkin mereka langsung masuk Pak. Jadi kalau mereka tahu ini saya warga asing, pasti mereka akan datang berkumpul. Ya ini ada apa ini? Kenapa ini ya? Pasti begitu ya. Jadi disebabkan saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi mungkin nggak terlalu ke Malaysia begitu. Jadi mereka langsung, ya Pak, langsung masuk Pak. Jadi saya pun langsung masuk buat laporan polisi Pak. Jadi apa yang saya mau kasih tahu di sini guys, daripada perasaan saya yang berdebar, resah, gelisah, takut, hampir berputus asa. Benar. Macam-macam guys. Tapi bila saya sampai di counter untuk buat laporan guys, saya dilayani dengan baik guys. Saya disambut dengan baik guys. Ini bukan memuji guys, tapi ini kenyataan. Luar biasa ya. Luar biasa guys ya, polisi di Indonesia ya. Kalau ia memberi layanan yang baik kepada sesiapa saja yang membuat laporan polis ya. Enggak juga berbeza dengan Malaysia juga guys. Saya pernah juga membuat laporan polisi di Malaysia tentang kehilangan mobil saya. Bagus juga.
dia punya layanannya ya, tetapi saya nggak tahulah bagaimana yang dialami oleh Mas Rusdi ini kan, karena saya pun belum pernah mengalaminya seperti yang ia alami di Indonesia itu kan. Tetapi di mana-mana kita lihat kantor polisi itu memang kalau kita nggak ada buat salah, nggak ada bikin salah, pasti mereka memberi layanan yang bagus ya di mana-mana saja ya. Oke, kita lanjut ya guys. Ini Bapak ada apa ya Pak? Langsung duduk ya Pak. Dia langsung begitu, gitu. Langsung duduk ya Pak. Ya ya, makasih. Jadi saya daripada takut tuh jadi senang gitu. Ya senang, benar. Jadi saya pun duduk, saya pun kasih tahu Pak, saya dari Malaysia, saya turis di sini, saya warga asing. Saya kehilangan kartu ATM, saya nggak punya uang di sini lagi, uang saya sudah tinggal begini, saya tidak tahu mau keluarkan uang gimana lagi gitu. Jadi saya mau buat laporan polisi, untuk saya buat kad baru di MyBank nanti di hari Senin nanti begitu. Ya benar. Jadi dicakap, oh ya nggak apa-apa, jangan nggak usah panik, santai aja ya, kita bisa bantu kamu. Jadi Waduh. proses pun berlaku, ditanya semuanya, diminta paspor saya guys, dia tanya semuanya, ditenangkan saya, dia tanya tentang Malaysia juga. Benar-benar. Dia berkenalan juga dengan saya, kamu kerja apa? Saya konten kreator. Dia juga masuk ke konten saya, ke YouTube saya guys. Dan dia cakap, oh kamu bagus ya, dia tanya juga YouTube kamu berapa, gimana rasanya di Indonesia, oke ke tidak? Saya cakap saya oke, saya senang di Indonesia, tapi mungkin saya terlalu capek, terlalu begitu. Jadi saya ketinggal guys, ketinggalan saya punya kad ATM di mesin. di mesin. Ya, begitu. di Jadi mesin. saya nggak tahu, saya letak di mesin. Bermaknanya ia bukan kehilangan, tetapi dia tertinggal kartu ATM-nya di itu tempat kita cucuk kartu ATM itu kan, tertinggal di situ guys. Kemudian dia selepas dia ambil uangnya, kemudian terus keluar, nggak ambil kartu ATM-nya dulu. Waduh, ini memang benar-benar capek nih Mas Rusdi nih. Sehingga dia terlupa kan. Biasalah kan guys. Perkara-perkara ini kita nggak bisa mau jangka ya, karena kemungkinan kita sendiri pun boleh terjadi begitu. Tetapi ini salah satu untuk pengalaman ataupun pengajaran kita bersama ya. Waduh, lagi-lagi di negara orang. Waduh, kalau nggak ada kartu ATM-nya, kok kayak bagaimana mau keluarkan uangnya ya? Waduh, kalau di Malaysia seperti ini, di sini kan, kalau nggak ada kita bisa telepon ibu, bapak, kakak, adik kan, minta bantuan. Tetapi ini di negara orang. Waduh. Nah, kad ATM saya guys. Jadi saya bila segitu, saya diajak ngopi lagi guys oleh ngopi. Pak polisi guys. Aduh, saya jadi ya Allah, saya ini asalnya nggak jadi takut, jadi malu-malu. Oke. Jadi malu-malu, saya jadi mesra dengan Pak polisi guys. Dia cakap, ayo kita ngopi bareng gitu. Kopi bareng. Ini minum itu. Jadi saya jadi, aduh, kok baik sekali ya. Kenapa ya saya di Indonesia ini ditemukan dengan orang yang baik-baik guys. Jadi itu yang saya rasa, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih banyak. Jadi ya alhamdulillah saya sudah dapat laporan polisi. Sampai teman saya di Malaysia kaget guys. Hah? Ya. Kamu bisa buat laporan polisi di situ? Terbaik bilangnya. Sumpah kamu adalah orang yang beruntung ya. Kamu adalah orang yang beruntung, dicakap. Teman-teman saya di Malaysia guys, saya kasih tahu saya ada kasih tahu teman-teman masalah saya di Malaysia. Mereka juga panik guys, sampai saya jadi panik guys. Jadi bila saya sampai ke sana dan saya buat laporan polisi dan saya dapat surat. Jadi saya dapat surat dari Pak Polisi Indonesia. Jadi cakap, what? Kamu dapat surat dari polisi Indonesia, macam mana kamu buat begitu? Jadi alhamdulillah guys, saya bisa membantu teman-teman saya di Malaysia. Sekiranya mereka juga mengalami masalah yang sama dengan saya, nggak usah panik, datang saja ke kantor polisi, bertanya dengan orang-orang di Indonesia. Orangnya baik-baik, selagi mana kita baik, selagi mana kita sopan. Yang paling penting kuasai bahasa Indonesia. Bagi saya salah satu kuncinya juga ya, selain kita baik, selain kita sopan, selain kita baik, selain kita sopan dan juga murah senyuman,
menggunakan bahasa Indonesia itu salah satu kunci juga kita bisa mendapat pelayanan seperti sultan guys di sini. Ya, Walaupun kita benar. mungkin tidak diberikan Ya, benar guys. Kerana kerana kita ni kalau di negara asing ini kita harus mempelajari bahasa negara asing itu ya. Kalau kita bisa pergi ke Amerika, kita bercakap bahasa Amerika, itu salah satu bonus kan. Kalau kita bisa bercakap bahasa Amerika, kalau kita pergi ke Indonesia, kita berbahasa Indonesia. Itu sudah satu bonus untuk kita guys, untuk kita lebih mesra, lebih erat, lebih rapat lagi dengan warga di negara itu. Kalau kita berbahasa negara kita, ya kok memang kalau di Indonesia memang pastinya mereka ngerti, tetapi kemesraannya itu nggak setanding dengannya kalau kita bisa ngomong bahasa Indonesia terus kan. Itu lagi orang kata lagi seru kan. Itu yang sepatutnya betul dibilang oleh Mas Rusdi ini. uang yang banyak ataupun dibagi makanan yang mahal-mahal, tempat tinggal yang mewah-mewah, tetapi sekurang-kurangnya kita mendapat pelayanan yang baik guys. Benar. Mendapat pelayanan yang baik. Jadi daripada saya bertanya-tanya, saya mau ke kantor polisi gimana caranya gitu. Jadi saya dibawa dalam 10 menit berjalan kaki begitu. Lepas itu saya sampai ke kantor polisi dalam keadaan saya takut. Sehingga kan saya happy tidak mau pulang guys. Sehingga kan saya rasa Pak polisi tuh ajak saya ngobrol di situ guys. Iya nggak apa-apa ya sampai saya permisi Pak saya mau pulang. Kok kayak gitu ya guys. Jadi alhamdulillah apabila saya dapat surat laporan polisi ini bermaksud saya sudah bisa pergi ke bank My Bank di Indonesia sini di Jakarta untuk saya mendapatkan kartu baru guys. Tapi saya nggak takut guys karena uang saya dalam kartu kad itu saya sudah kosongkan guys. Saya sudah pindahkan ke kartu lain. Cuma masalahnya sekarang saya cuma ada kartu satu guys. Jadi saya nggak bisa keluarkan uang di sini guys. Saya cuma mau beritahu sama kamu guys, saya sudah. Tetapi di sini kita lihat Mas Rusdi ini dia bijak ya. Apabila dia punya kartu ATM-nya sudah hilang, dia terus guna online banking lah. Orang bilang di sini secara online dia pindahkan uangnya secepatnya mungkin ke bank yang lain lah. Memang itulah ini harus saya pelajari juga guys, pengalaman itu. Kita kalau kehilangan kartu ATM, kalau bisa kita terus blok, ataupun kalau nggak bisa blok, ataupun kita terus pindahkan uang kita secepat yang mungkin ke bank yang lain menggunakan online ya, guna internet ya. Itu harus dipelajari itu. Ya. Saya cuma ada uang sekarang 25.000 guys. Ya, saya seperti yang saya bilang tadi ya. 25.000 rupiah. 25.000 rupiah sekitar berapa ya? 67. Waduh. Kok dalam 8 ringgit saja guys. Waduh. Anak-anak di Monas guys. Saya bahagia sekali apabila ada anak-anak di Monas itu menceriakan saya guys. Saya suka anak-anak guys. Saya suka kanak-kanak guys. Saya suka bocil-bocil yang perlu lekas kawin ini. Jadi Mas Rusdi ini. Uang ya karena dia jomblo kan. Saya masih ada uang untuk saya bayar Grab tadi ke hotel guys. Jadi alhamdulillah sekarang jiwa saya makin tenang. Teman-teman saya di Indonesia juga beri dukungan emosi, moral dan sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman saya di Indonesia. Terima kasih juga teman-teman saya yang di YouTube juga yang menonton di sini yang beri dukungan yang baik. Alhamdulillah. Saya beruntung sekali menjadi alhamdulillah. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi guys. Saya cuma bersyukur. Sepatutnya saya panik, saya marah, saya stres ataupun bagaimana, tapi ini saya berubah jadi bahagia guys karena saya masih merinding guys. Saya masih merinding dan saya yakin setiap ujian itu pasti ada hikmahnya guys. Dan lihat seperti sampai sekarang cuma saya mau ucapkan terima kasih buat Pak Polisi karena mempermudahkan urusan saya. Saya pikir saya akan disoal banyak guys. Saya marah, saya digertak guys, ataupun saya dibuatkan saya jadi takut macam-macam. Tapi tidak guys. Ini buatkan saya jadi lebih nyaman lagi guys. Sehingga kan persepsi saya berkenaan dengan Polri Indonesia, Pak Polisi Indonesia, sehingga kan persepsi saya terhadap Pak Polisi Indonesia itu baik guys. Luar biasa guys. Sesuai dengan semboyannya kami akan melayani dengan perkhidmatan terbaik guys.
memang terbaik. Saya sudah dapat, bahkan saya sempat berkenalan dengan ketuanya di situ guys, dan dia pengen ketemu dengan saya lagi guys. Jadi Masya Allah. alhamdulillah, terima kasih Indonesia. Aduh ya Allah, kalian luar biasa. Jadi kalau saya punya kesempatan, saya akan bikin kontennya bagaimana perjalanan saya ke sini. Kalau diberi kesempatannya. Tapi bagi saya ini sudah cukup untuk meluapkan rasa. Sepatutnya saya menangis guys. Saya mau menangis, tapi tidak jadi karena saya nggak tahu. Sepatutnya orang ini ditimpa masalah menangis guys, ataupun stres. Tapi ini tidak. Saya bahkan senyum guys. Ya Allah. Terima kasih buat teman-teman YouTube saya juga, di admin saya, Baihaki, Santi, Mbak Titin, Bunda, Cynthia, semuanya yang beri dukungan, emosi kepada saya. Buat teman-teman yang menonton di sini, ayo doakan saya juga. Semoga tetap semangat untuk menghasilkan konten. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Mas Rusdi Rusli guys. Dia adalah teman kami di Malaysia juga. Boleh katakan dia sebenarnya adalah satu pasukan lah. Satu pasukan dengan kami di dalam YouTube ini di Malaysia inilah, untuk YouTuber reaction lah untuk reaction Indonesia kan. Kalau kamu semua tahu kan, dia ni sudah dulu pergi ke Jakarta dan dia ditimpa masalahnya dan ia telah kehilangan kartu ATM-nya. Wow, memang kalau saya guys, saya nggak tahu mau bilang apa ya. Kerana saya nggak pernah lagi terjadi kayak gitu. Tetapi saya boleh bayangi ya, bayangkan pasti sangat sulit, pasti sangat tidak bisa bikin apa-apa. Sudahlah uang di kantong hanya Rp25.000. Mau beli apa ya Rp25.000 ya? Makan seporsi mie, saya ingat makan seporsi itu apa? Mie ayam ataupun apa-apalah. Sudah habis kan Rp25.000 itu. Kok bagaimana dia mau survive ya daripada hari kehilangan kartunya itu hingga ke hari Isnin ya. Waduh, memang ini salah satu ujian buatnya. Tetapi kami di Malaysia ini sudah pun meneleponnya, sudah menanya kabarnya. Kok dia sudah bilang kepada kami, nggak usah khawatir karena di sini ramai warga-warga Indonesia yang sangat prihatin, yang banyak yang sudah membantunya. Masya Allah guys. Kerana kalau kita tahu ya, warga-warga yang ada di Indonesia itu bukannya kenal dengan dia, hanya kenal di YouTube saja kan, tetapi mereka memberi bantuan tu kayaknya seperti sudah kenal lama, seperti saudara. Begitulah baiknya warga Indonesia guys. Itu yang saya sangat salut, saya sangat respect, saya sangat kagum dengan jiwa dan baiknya warga Indonesia kepada warga negara asing seperti Mas Rusdi yang datang ke Indonesia itu guys. Wah Allah, memang saya boleh doakan moga-moga mereka yang membantu Mas Rusdi ini akan diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang dan dilimpahkan rezeki untuknya guys ya. Itu doa saya untuk warga negara Indonesia yang memberi bantuan kepada Mas Rusdi ini dan seluruh warga negara Indonesia lah. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, jadilah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.